Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagala Jalasena Pramana Putra dari Teknik Informatika tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 62105 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan machine learning dalam sistem pemantauan dan prediksi cuaca. Adanya presentasi ini saya gunakan untuk sebagai penunjang nilai dari UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dari pendahuluan, tujuan laporan yakni mengevaluasi performa model logistik regression dalam memprediksi hujan besok berdasarkan data cuaca historis. Lalu dengan menggunakan metode yang mengimplementasikan model logistik regression dengan variasi pemrosesan data dan konfigurasi model. Hasil analisis dan rekomendasi di sini akan meningkatkan performa model prediksi yang mana nantinya akan bisa dikembangkan kembali pada waktu yang akan mendatang. Untuk uraian, dari uraiannya, relasi pekerjaan yang sudah ada sebelum-sebelumnya, banyak penelitian yang menggunakan tema yang sama terkait dengan prediksi cuaca, tapi menggunakan algoritma dan model machine learning. Dalam metode yang saya gunakan yakni ada pemrosesingan data yang digunakan untuk dalam model, lalu ada jaringan saraf atau neural network architecture, dan saya menggunakan struktur jaringan saraf dengan PyTorch, lalu menggunakan forward pass untuk input data melalui jaringan saraf, dan loss function pengukuran kesalahan prediksi model. Di sini saya menggunakan optimizer untuk parameter jaringan dan backward pass perhitungan dari gradien parameter dan pembaruan, karena nantinya akan ada data-data yang kita olah. Kegunaan dari prediksi ini yakni prediksi cuaca nanti diharapkan prediksi cuaca yang lebih akurat, peringatan dini terhadap bencana alam yang disebabkan oleh cuaca, dan optimalisasi sumber daya perencanaan. Untuk penggunaan dataset di sini saya menggunakan dari Weather Australia CSV. Saya ambil datasetnya dari Kaggle. Di dalam dataset itu terdapat atribut rainfall, humidity 3 pm, and rain today, pressure 9 am, and rain tomorrow, yang mana ada atribut-atribut hujan dan tingkat cuaca pada 3 pagi dan cuaca hujan hari ini, dan tingkat suhu di 9 malam, dan juga ada indikasi untuk hujan besok hari. Dan pemrosesannya memiliki atribut yang relevan, lalu mengganti kategori nilai dengan yang numerik dan menghapus nilai yang hilang atau nilai-nilai yang tidak diperlukan. Dalam visualisasi ini ada distribusi kelas pada kolom rain tomorrow. Proses, yakni pada prosesnya ada pembagian dataset, data pelatihan menggunakan train list, menggunakan konveksi data tensor, menggunakan torch.from NumPy, dan jelas menggunakan neural network architecture atau jaringan saraf tiruan dengan 3 lapisan linear. Lalu juga akan ada pelatihan model dan evaluasi model, serta prediksi evaluasi model untuk memprediksi dengan model yang dilatih menggunakan fungsi will it rain apabila hujan. Dari pemantauan cuaca, kita menggunakan pemanfaatan sensor dari perangkat IoT dalam pemantau cuaca secara real time. Metode pengambilan cuaca, suhu, metode yang diambil data cuaca yakni suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan lain-lain. Penjelasan mengenai tingkat akurasi data yang juga bisa kita ambil, serta peranan machine learning untuk memproses penganalisan data cuaca. Prediksi cuaca, pentingnya prediksi cuaca yakni agar dapat akurat untuk berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, dan wisata. Perbedaan antara sistem prediksi cuaca konvensional dan sistem prediksi machine learning
sedikit signifikan, yakni untuk konvensional dia nantinya memprediksi melalui data-data yang sudah ada, tapi kita menggunakan untuk machine learning kita dapat menginputkan data terbaru dan dapat terus-menerus memprediksi bagaimana nantinya pada esok hari akan terjadi hujan atau tidak. Keuntungannya yakni untuk meningkatkan akurasinya pada keuntungan penerapan machine learning pada sistem pemantauan cuaca, yakni untuk mendeteksi perubahan cuaca yang terjadi secara cepat, memperkirakan keadaan dampak cuaca yang bila ada perubahan tersebut pada lingkungan manusia, lalu memberikan informasi yang akurat dan update to pengguna. Di sini tantangannya yakni adalah keterbatasan data cuaca yang tersedia, keterampilan teknis dan pemahaman yang perlu digunakan untuk mengembangkan sistem, serta masalah etis dan privasi penggunaan data cuaca. Sebelum kita kesimpulan, saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya gunakan. Di sini seperti tadi yang saya berikan pada PowerPoint, saya menggunakan membuat analisis dan prediksi hujan, yakni dengan inputan dataset yang saya sudah gunakan, yakni Weather Australia. Saya gunakan dari cuaca di Australia. Kita ambil dari situ. Di sini tetap ada menggunakan bahasa Python, ada import NumPy, Pandas, Matplotlib, .py-plot dan Seaborn. Untuk simpelnya kita run semua, kita tunggu.